underline. Omong dikit tapi nyelekit. Bersama Om Bob. Temukan di channel YouTube Om Bob Indonesia. Om Bob, pemerintah terus mendorong legitimasi bagi masyarakat yang menganut kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Jadi hak penghayat kepercayaan ternyata masih juga ada yang terhambat di pemerintah daerah. Ini kan sebenarnya harusnya sih simple, tapi menjadi rumit. Bagaimana Om Bob menggarisbawahi masalah ini? Ya, kasusnya itu kan ada seorang, ya, dia itu agamanya itu adalah kepercayaan. Ya, di Indonesia itu kan banyak agama-agama daerah ya, yang secara tradisional sudah ada. Ada yang wiwitan gitu kan. Nah, ini ada seorang penduduk Indonesia yang agamanya itu juga seperti itu, artinya kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ya. Nah, sekarang pemerintah sudah mengakui bahwa sudah keluar peraturannya bahwa kolom agama di dalam KTP atau kartu keluarganya itu boleh diisi dengan kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dianut. Nah, ini sekarang ada seorang yang tadi itu ya di Jawa Tengah nggak salah ya, itu untuk merubah KTP-nya tadi itu diisi dengan kepercayaan Tuhan Yang Maha Esa itu nggak bisa-bisa. Ya, jadi kolom agamanya masih kosong lah kira-kira. Ya, lah terus kartu keluarganya juga enggak. Nah, ini sebetulnya akan jadi repot kan. Yang seharusnya sederhana tapi menjadi dipersulit ya. Nah, mestinya tinggal catatan sipil setempat kan tinggal ditulis ya bisa kan. Kenapa kok ragu-ragu? Ya, ini menjadi masalah ya. Jadi sebetulnya masalahnya ini bukan di sini tok ya. Masalahnya itu sebetulnya coba kita renungkan. Apakah perlu sekarang di KTP itu ada kolom agama? Apa manfaatnya? Apa kurang manfaatnya? Oke ya. Nah, sekarang gini. Ini Indonesia itu kan negara berdasarkan Bhinneka Tunggal Ika kan. Yang berbeda-beda tetapi tetap satu, yaitu Indonesia. Indonesia Raya, tanah airku gitu kan. Nah, sekarang apa yang terjadi? Pernah terjadi KTP itu pernah dirahasia ya, kalau ada kejadian yang ribut-ribut. Terus ada kejadian di, kalau nggak salah di Kalimantan ya, KTP-nya dilihat sama segerombolan orang-orang yang lagi berseteru ya. Kalau KTP-nya itu bukan agamanya dia ya, atau bukan kelompoknya dia, itu maka orang itu akan menjadi repot. Ya, jadi repot. Sebaliknya pihak yang lain itu juga begitu. Kalau ada orang lewat, dilihat KTP-nya supaya tahu kamu tuh siapa, agamanya apa. Ya kan? Jadi ini menjadi ribut. Ya, terus dengan adanya kolom agama tadi itu, maka seolah-olah kepercayaan atau agama seseorang itu terlibat dengan pemerintah. Padahal hakikinya seorang yang mempunyai beragama itu adalah hubungan dia dengan Tuhan, bukan hubungan dia dengan manusia. Ya, jadi hak asasi manusianya adalah satu. Kalau ada orang tanya agamamu apa, itu sebetulnya kita boleh mengatakan sorry, saya nggak bisa ngomong. Ini hak asasi. Jadi agama itu sebetulnya hubungan manusia sama Tuhan. Jadi tidak juga bisa ditulis. Orang lain pada tahu, nggak boleh. Ya, kalau kemarin ditanyain ya, ada semacam appeal ya kepada pemerintah. Itu kenapa kok kolom agama di KTP itu ada, mestinya nggak ada. Nah, salah satu jawaban adalah supaya kita tahu bahwa dia itu agamanya apa. Jadi kalau pas ada kecelakaan lalu lintas atau apa sehingga orang tersebut meninggal, maka dia akan diperlakukan dalam perkuburannya itu sesuai dengan agamanya yang ditulis di KTP. Nah, ini kan ya, ini memang jalan pintas, memang tujuannya untuk itu, tapi sebetulnya itu baiknya ya. Tapi yang jeleknya kan orang menjadi tahu agamanya apa, jadi seperti seolah-olah itu kita terpisah. Ya, padahal
kalau KTP Indonesia ya tidak membeda-bedakan kan, WNI gitu kan. Ya. KTP WNI, jadi itu nggak ada KTP WNI keturunan siapa, KTP WNI keturunan apa, KTP WNI suku apa, itu kan nggak ada. Ya WNI, tapi kenapa agama ada? Ya sebetulnya agama ini, kalau ini nggak ada kolom agama, kejadian tadi orang yang agamanya adalah kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa itu kan nggak ada. Betul. Ya kan, itu kan peka. Ya lebih baik nggak usah ada gitu. Nah sekarang apa ada yang tidak pakai agama? Nah sekarang paspor Indonesia, you lihat paspor Indonesia apakah ada kolom agamanya? Nggak ada. Warga negara Indonesia, lahir di Indonesia ada. Ya alamatnya mana? Nggak ada agamanya. Internasional juga nggak ada. Nah, mungkin hanya Indonesia saja ini yang ada tulisan agamanya. Ya. Nah sejak kapan KTP itu ada kolom agamanya? Kalau nggak salah itu sejak peristiwa G30S. Ya sejak itu kan dianggap ini ya, komunis ini kan tidak beragama ini ya. Ini gara-gara komunis yang tidak beragama maka terjadilah peristiwa G30S, Gestapo itu. Nah kan seperti itu. Maka sejak itu KTP-nya ada agamanya semua supaya seluruh penduduk itu agamanya ada. Kan tidak terjadi lagi kejadian seperti itu. Nah, kira-kira kan seperti itu kan. Nah, jadi mestinya ini perlu dipikirkan lagi ya. Justru dengan ditulis agama di dalam KTP, kolom KTP itu justru sepertinya malah terjadi satu pemisahan golongan. Ini yang sebetulnya tidak baik ya, karena memang agama itu adalah hubungan manusia dengan Tuhan, bukan manusia dengan manusia ya. Jadi mudah-mudahan agar ini segera direvisi supaya tidak terjadi benturan-benturan dan pemisahan-pemisahan antar sesama warga negara, agar kehidupan Bhinneka Tunggal Ika bisa tercapai dengan lebih harmonis. Oh, jadi begitu ya Om Bob. Jelas deh sekarang. Terima kasih Om Bob untuk waktunya. Sampai ketemu lagi di waktu yang akan datang. Underline. Omong dikit tapi nyelekit. Bersama Om Bob. Jika Anda suka dengan channel ini, jangan lupa subscribe, like, dan komen.